Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aini dengan NPM 2317051021. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu materi FSA. Yang pertama di sini ada komponen FSA. Jadi FSA itu ada beberapa komponen yang didefinisikan sebagai 5 tupel. Yang pertama itu ada Q kapital, yang berarti himpunan dari state. Kemudian di sini ada sigma, yaitu himpunan simbol input. Kemudian ada delta. Delta ini fungsi transisi, yaitu aturan yang mendefinisikan perpindahan antar state berdasarkan inputnya. Terus di sini ada Q0. Q0 ini adalah state awal. Kemudian di sini ada F. F ini himpunan dari state akhir atau accepting state. Diagram FSA biasanya digambarkan dalam bentuk graf. Lingkaran itu berarti menunjukkan state, kemudian panah itu menunjukkan transisi antar state. Kemudian panah tanpa lingkaran awal itu menunjukkan state awal. Dan lingkaran ganda itu menunjukkan state akhir. Jadi kalau lingkarannya itu cuma satu, dia menunjukkan state awal. Dan kalau misalnya state-nya itu ada dua atau kalau lingkarannya itu ada dua, itu menunjukkan bahwa state itu merupakan state akhir. Kemudian di sini ada jenis FSA. Di sini ada DFA atau Deterministic Finite Automaton. Jadi setiap state memiliki satu transisi untuk setiap simbol input. Kemudian dia lebih sederhana, tetapi seringkali memerlukan lebih banyak step dibandingkan NFA. Contoh DFA itu inputnya A, B, himpunan stepnya Q0, Q1, Q2. Di sini ada fungsi transisinya juga, contohnya seperti ini. Ini diagramnya. Kemudian di sini ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton. Jadi sebuah state dapat memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol input yang sama. Kemudian dia dapat memiliki transisi epsilon atau transisi tanpa input. Contohnya seperti ini, misalnya inputnya dia A, B. Kemudian stepnya ada Q0, Q1, Q2. Ini transisinya. Q0, A, Q1, Q2. Terus di sini ada Q1B, Q2, dan Q2-nya ini epsilon, Q0. Kemudian di sini ada regular expression dan FSA. FSA dapat digunakan untuk mengenali pola-pola string yang dideskripsikan dengan regular expression. Contoh regular expression A kali B akan memiliki DFA yang menerima string seperti B, AB, AAB, dan lain-lain. Ini ada contoh diagram DFA untuk A kali B. Seperti ini. Kemudian di sini ada cara kerja FSA. Jadi cara kerja FSA itu dimulai dari state awal atau Q0. Kemudian untuk setiap simbol dalam input, ikuti transisi yang didefinisikan oleh fungsi transisi. Jadi biasanya ini sudah dari soal, kita ikutin aja transisinya dari yang fungsi transisi yang udah ada. Kemudian jika setelah membaca seluruh input Anda berada di state akhirnya di sini F, string diterima, jika tidak string ditolak. Kemudian di sini ada konversi NFA ke DFA. Karena DFA lebih deterministik, NFA sering dikonversi menjadi DFA. Proses ini dikenal sebagai subset contraction. Yang pertama, representasikan setiap state NFA sebagai himpunan state. Kemudian yang kedua, bangun transisi baru berdasarkan himpunan state tersebut. Di sini ada contoh soal. Buat DFA untuk mengenali bahasa yang menerima string dengan pola AB di akhir. Di sini ada langkah-langkah, kemudian di sini fungsi transisinya.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.